Halo guys, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kita di pagi hari ini dalam kondisi sehat-sehat selalu. Amin. Oke guys, aktivitas kita pada hari ini kita kembali akan berkunjung ke salah satu desa di Kecamatan Kalis, yaitu di Desa Semerantau. Oke guys. Kita berangkat guys. Oke guys. Menyusuri Sungai Mandai. Wow, kita langsung masuk ke garasi guys. Garasi. Oh ya, pada ada sinyal kakek itu deh. Ada. Hah? Ada. Hebat oi. Hebat oi. Dia mainan bona kan? Hah? Kita minta muka kai di kantor desa. Ai ya pantas nak pakai Pak ikan arwana.
Oke guys, kita sudah sampai ke kantor desa Semerantau. Ini dia guys. Halo bro. Oh, saya ada di bawah. Dengan tas tidak ada penumpang ini. Berarti kan macam angkai. Halo Pak Kades, selamat pagi. Sehat Pak Kades? Soalnya ada yang belajar administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber, yaitu Bapak pendamping desa Kecamatan Kalis, Ibu pendamping desa Kecamatan Kalis, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati para kepala dusun RT Desa Semerantau yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini dalam acara bimbingan teknis, yaitu peningkatan kapasitas lembaga BPD Desa Semerantau. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena kondisi cuaca kita walaupun di dalam aula kondisi kipas angin, tapi nak juga panas. Betul. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa fokus. Betul. Kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan di dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga BPD. Perlu kita ketahui, di desa itu sebagai pemerintahan desa adalah bahwa staf kasih kaum pemerintahan desa itu adalah staf kepemerintahan di desa. Jadi untuk supaya ada keseimbangan atau penyeimbang, atau untuk supaya ada semacam forum bermusyawarah berkoordinasi, maka perlu ada lembaga. Lembaga itu yang mewakili dari masyarakat dan atas nama masyarakat, atau kalau di daerah itu DPR, jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Di desa itu ada BPD, adalah Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa. Jadi mewakili daripada masyarakat, maka perlu adanya lembaga BPD. Dan BPD itu bukan hanya sekedar disebut, diangkat, tapi mengacu kepada aturan-peraturan negara yang diamanatkan kepada lembaga. Jadi untuk penyeimbang daripada pelaksanaan desa dalam menangani pembangunan di bidang sumber daya
manusia dan pembangunan di bidang-bidang lain. Oleh sebab itu, dengan adanya keseimbangan pemerintah desa dan DPD, sehingga kita bisa berjalan dengan mantap dapat melaksanakan musyawarah. Karena musyawarah tanpa DPD itu belum tidak disahkan oleh pemerintah. Dengan musyawarah desa disahkan oleh BPD atau dipimpin oleh BPD, maka suatu keputusan sebagai kepastian kita menjalankan roda pembangunan di bidang sosial dan sebagainya itu dianggap sah oleh pemerintah. Yang saya hormati Kepala Desa Semarantau beserta jajaran perangkat desa Semarantau. Yang saya hormati Ketua BPD beserta dengan anggota BPD Desa Semarantau. Dan yang saya hormati rekan-rekan kerja saya DPP Kecamatan Kalis dan seluruh kita yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami bertiga mengucapkan terima kasih kepada Des atas kepercayaan, atas kesempatannya untuk kami boleh menyampaikan mungkin sedikit informasi, pengalaman, ilmu yang akan kita bagikan, yang akan kita sharingkan secara khusus kepada BPD, sehingga nanti kita bisa sama-sama, bukan kami berarti sebagai narasumber lebih daripada Bapak Ibu, tidak, tetapi kita ingin berbagi apa yang menjadi tugas, pokok dan fungsi BPD, nanti akan kita sharing secara bersama-sama. Karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, memang seluruh stakeholder yang ada di desa, yaitu lembaga-lembaga yang ada di desa itu harus saling bekerja sama semaksimal mungkin. Karena apa? Karena tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik itu pemerintah desa maupun BPD itu tidak mudah. Apalagi kalau jajaran pemerintah desa dengan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan, di dalam administrasi, kewajiban-kewajiban lain, tentu perlu dukungan daripada BPD. Sehingga nanti BPD dengan jajaran pemerintah desa, bahkan dengan lembaga-lembaga yang lain bisa bersinergi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sehingga ketika itu sudah terbangun, maka apa yang menjadi program kerja di pemerintah desa yang sudah disepakati itu bisa dijalankan secara bersama-sama. Nah, pada hari ini kita akan menyampaikan ada dua agenda materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi ataupun kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa. Ini penting supaya apa? Sehingga BPD ini bisa memahami, bisa mengerti apa sih yang menjadi tugas pokok dan fungsi, apa sih yang harus dijalankan ketika melaksanakan kegiatan, ketika melakukan suatu pekerjaan terkait dengan kegiatan rutin BPD. Jadi BPD sudah punya arah ini seperti ini. Hak saya BPD seperti ini, kewajiban kami seperti ini. Bagaimana proses penggalian gagasan kepada masyarakat seperti ini. Sehingga apa? Sehingga BPD nanti dalam melaksanakan tugas menampung aspirasi masyarakat sudah tahu role ataupun hal-hal yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan penguatan administrasi BPD. Di dalam Permendagri 110 itu ada 15 administrasi yang harus dikerjakan oleh BPD. Dan saya yakin Desa Semarantau khususnya BPD tentunya sudah memulai dan sudah melaksanakan terkait dengan buku panduan tersebut. Nanti kita akan melihat seperti apa, akan kita gali bersama-sama. Bila mana ada yang sudah, nanti bisa dilanjutkan. Kalaupun ada yang belum, nanti kita bisa belajar bersama-sama. Cara pengisiannya seperti apa, ketika berhadapan dengan masyarakat, apa sih yang harus kami siapkan, sehingga nanti apa yang menjadi usulan masyarakat, bukan hanya kami dengar secara lisan, tetapi akan kami tindak lanjuti melalui dokumen secara administrasi. Tugas BPD, yang pertama menggali aspirasi masyarakat. Nah, tadi sudah disinggung, menggali aspirasi masyarakat. Kalau menggali itu artinya kita tidak tidak hanya menunggu
tidak hanya menunggu masyarakat datang mengusulkan, tetapi kita memiliki inisiatif, namanya juga menggali. Berarti kita berusaha memiliki inisiatif untuk menampung aspirasi masyarakat. Salah satu contoh di dusun ini sebenarnya aku kita pantau tuh ada potensi itu, misalnya ada potensi alam ataupun tuh sebenarnya cocok. Nah, coba kita tanya kepada masyarakat, kira-kira apa yang mau di masyarakat, atau RT itu kira-kira yang tidak perlukan, yang tidak butuhkan, yang penting bagi SIDA tuh, bagi masyarakat tuh apa. Nah, jadi bukan hanya kita nunggu ninga masyarakat menyampaikan informasi, tetapi kita berinisiatif menggali aspirasi masyarakat. Ketika sudah kita datang, kita dengarkan, kita catat, nah itu akan menjadi dokumen administrasi BPD yang akan ditindaklanjuti melalui forum-forum berikutnya. Setelah menggali, menampung, pasti menampung aspirasi masyarakat, baik kita mendengarkan secara langsung maupun kita catat secara tertulis. Mengelola aspirasi masyarakat. Mengelola itu artinya apa? Kita mengolah semua usulan-usulan masyarakat. Misalnya dipetakan, oh ini prioritas, ini penting, oh ini bahkan tidak penting, tetapi kita sudah tahu, sudah kita petakan usulan-usulan semua masyarakat, baik RT itu, dusun itu, semuanya sudah ada di dalam dokumen BPD, mengelola aspirasi masyarakat. Sehingga nanti ketika musyawarah desa dilakukan oleh BPD, tidak ada lagi usulan yang terlewatkan. Kan sangat disayangkan misalnya kalau ada usulan itu penting sebenarnya, penting yang sudah diusulkan oleh masyarakat, tetapi ketika di dalam musyawarah desa terlewatkan, kita lupa misalnya karena nggak kita catat. Pembangunan itu kita perlukan di tahun 2023, mengingat tuh. Nah, ketika musyawarah desa dilaksanakan terlewatkan dan tidak ada di dalam metrik RKPD, maka itu tidak bisa ditindaklanjuti kepada tahapan penganggaran. Sementara itu diperlukan masyarakat. Nah ini maka penting mengelola aspirasi masyarakat sehingga apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi usulan masyarakat semua terangkum, semua tersusun rapi di sekretaris DPD.